Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya membaca istighfar 70 kali satu riwayat. Ada yang mengatakan 100 kali. Kenapa Nabi itu jadi berdoa minta ampun? Padahal sidin tidak ada punya dosa. Nabi-nabi itu sifatnya maksum. Namun wali mahfuz. Wali itu bisa tak salah. Namun Nabi kada bisa tak salah. Apa jadi Nabi berdoa minta ampun? Izharun li ubudiyati. Nabi menampakkan aku ini bukan Tuhan, tetapi aku ini hamba. Hamba itu selalu memiliki sifat nokois, serta kekurangan. Yang kedua jadi Nabi itu berdoa minta ampun tasri'an li ummati. Nabi itu memberikan contoh bagi umat. Istilah bahasa kita, aku sebagai Nabi orang dijaga Allah daripada dosa. Aku jangan minta ampun ya Nabi. Salayaknya ikam sebagai umat bilang kada lepas banyak kesalahan, banyak dosa. Seharusnya ikam banyak minta ampun. Ya Habib Abdullah Al-Haddad di akhir zaman ini amalan yang paling bagus salawat dan istighfar. Coba kita perhatikan di dalam Rasulul Haddad bacaan sidin apa? Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali? 3 kali. Limbah itu apa? Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Abah guru sekumpul pun sidin hendak meninggalkan kita, meninggali amalan salawat dan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bimaulidi sayyidil anam. Wassalatu wassalam ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa ja'alna wa dhurriyyatina wa ahbabana wal muslimin min khiyari ummati wa min ahli syafa'ati birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya pada pagi ini hari kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, acara peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat Maulid Rasulullah, berkat umat-umat Rasulullah, semua dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala.
dikabulkan semua hajat-hajat kita, diangkat semua penyakit kita, yang utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassolihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassolihin. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai umat Islam berkeyakinan dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi kita adalah manusia yang paling agung, Rasul yang paling baik, dan lagi kita berkeyakinan bahwasanya Nabi itu diutus ke alam dunia sebagai pembawa rahmat, sebagai penyebab sampainya nikmat Allah kepada kita semuanya melewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selayaknya sepantasnya kita membalas kebaikan Rasulullah. Di dalam hati orang beriman, berkeyakinan, yang paling banyak berjasa kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepantasnya orang berjasa, orang baik kita balas dengan balasan-balasan yang baik. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan bagi orang berbuat baik kecuali dengan balasan yang baik. Lamun kita mula sedih, kalau jadi sedih, laki anak begini pulang, sedih. Kita bisa sedih, kalau jadi sedih, berjualan kada payu, membuka toko mulai pukul 7 sampai menutup toko pukul 5. Kadang-kadang nang singgah ke toko kita, sakit hati kita. Dengan sakit hati timbul jahat sangka, haji nang di sebelah ini maandaki toko kuni banyu orang mati, sehingga toko kuni lenyap kayak mati. Nah itu sangka jahat, itu akibat kadada iman, kadada cahaya yakin lawan Allah Subhanahu wa taala. Uja Imam Ghazali, uja Habib Abdullah Al-Haddad, apapun musibah yang menimpa kepada kita, kesusahankah, kepayahankah, mogok segala-galanya, itu kada lain sidin akibat dosa kita. Jelas kita ini mempunyai dosa. Sebab kita ini malah bukan malaikat, bukan nabi, bukan jawali. Paling-paling kita ini waluh ya, ada dosa. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya, kebiasaannya selalu Nabi itu suka berdoa. Kata Al-Imam Al-Ghazali, kana sallallahu alaihi wasallam kasirun doa wal ibtihal daimas su'al minallahi ta'ala. Akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi, kebiasaan Nabi, selalu Nabi itu meminta kepada Allah. Meminta Nabi kepada Allah sidin menampakkan ulun ya Allah bukan Tuhan, tetapi ulun ini adalah hamba. Lamun kita berdoa hendak kabul, lamun berdoa sudah seminggu kada kabul, ampih hamba. Lamun Nabi Muhammad tetap berdoa, karena berdoa itu menampakkan aku sebagai hamba, bukan Tuhan. Aku sifatnya lemah, akunya kada bisa daya upaya. Apa yang penting dibaca Nabi?
Apa yang diutamakan Nabi di dalam doa adalah minta keampunan. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya membaca istighfar 70 kali satu riwayat. Ada yang mengatakan 100 kali. Kenapa Nabi itu jadi berdoa minta ampun? Padahal sidin tidak ada punya dosa. Nabi-nabi itu sifatnya maksum. Namun wali mahfuz. Wali itu bisa tak salah. Namun Nabi kada bisa tak salah. Apa jadi Nabi berdoa minta ampun? Izharun li ubudiyati. Nabi menampakkan aku ini bukan Tuhan, tetapi aku ini hamba. Hamba itu selalu memiliki sifat nokois, serba kekurangan. Yang kedua jadi Nabi itu berdoa minta ampun tasri'an li ummati. Nabi itu memberikan contoh bagi umat. Istilah bahasa kita, aku sebagai Nabi orang dijaga Allah daripada dosa. Aku jangan minta ampun ya Nabi. Salayaknya ikam sebagai umat bilang kada lepas banyak kesalahan, banyak dosa, seharusnya ikam banyak minta ampun. Ya Habib Abdullah Al-Haddad di akhir zaman ini amalan yang paling bagus salawat dan istighfar. Coba kita perhatikan di dalam Rasulul Haddad bacaan sidin apa? Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali? 3 kali. Limpahan itu apa? Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Abah berusakumpul pun sidin hendak meninggalkan kita, meninggali amalan salawat dan istighfar. Ulun bisa belang kepada sidin. Sidin sudah akhir-akhir umurnya kah? Ada dulu di sekumpul tu nang hari Selasa pengajian limbah zohornya kah? Ulun belang ke situ. Nah, bapak belang hendak berizin, hendak membangun kubah Datuk Kasful. Ya sidin berasui bagus ya sidin. Maulah kubah diganali, manfaatnya gak senang hidup. Kalau nang mati kan apa sih den? Panasakan gak ada apa. Nang kita lang beelang nyaman naung. Adapun si mayit dapat manfaat doa nang hidup. Lamun tempat itu naung nang jarang dikawal awas pembacaan. Lamun kada naung panas. Nah baca qul huwallahu gini bagi 4 ya kah? Nah ini manfaatnya sidin. Bagusnya mulah kubah. Alhamdulillah sidin berasui. Lalu sebagai sah nani dalail sidin hendak aku cetak, aku bagi Quran. Nani aku cetak, aku bagi. Nani istighfar Hasan Basri aku cetak. Supaya nang ditinggal ini memberkati Tuhan. Kayak apa jalan memberkati Tuhan? Dengan memuji Tuhan. Kayak apa jalan memberkati Nabi? Dengan membaca salawat. Nah mudahan kita ketujuh menggunakan lidah salawat dan istighfar. Bahasa kita nyaman menguya Tuhan. Sabab dijanjikan Tuhan, apabila mengingat menyebut Tuhan hati kita tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tenangnya hati, tenangnya jiwa. Ini namanya kaya. Ginal qalbi, kaya hati. Laisa gina bikasratil aron walakinnal gina ginan nafsi. Bukanlah ya Nabi yang namanya kaya itu banyak harta, tetapi sebenarnya kaya tenangnya hati, tenangnya jiwa. Kaya apa jalan menenangkan jiwa? Lewat ilmu, lewat mengingat Allah, mengingat Nabi.
kawalah kita hendak mengingat Tuhan, mengingat Nabi. Lamun ilmunya kada ada kawal. Hendak asik mengingat Tuhan, menyebut Tuhan, mengingat Nabi, menyebut Nabi. Lamun kada ada bimbingan, kada bisa. Di hatinya nang ahli tinju, nang ahli meninju. Takuni jasin pasti balatih. Tahun pian patuh lawan Muhammad Ali. Muhammad Alinya mati kan sudah kada kah? Mun patuh takuni ja, pasti ada ilmunya. Pasti ada gurunya. Orang nang ahli main sepak bola aja, tak ada pelatihnya, ada ilmunya. Nah, jadi lamun kita hendak selamat, hendak hidup bahagia lewat ilmu yang ditinggali oleh Rasulullah, lewat ulama bawaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita menjadi umat Nabi, umat yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan, mensifatkan umat yang baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna bi. Hai semua umat Nabi Muhammad, ikam itu umat yang paling baik. Mahimung kita dipuji Tuhan, menjadi umat yang paling baik. Tapi ada sifatnya. Umat yang baik itu kayak apa? Nang bakar dia, nang berbuat ta'muruna bil ma'ruf. Umat Nabi nang dianggap baik, umat yang selalu membawa kebaikan lawan orang lain. Nah, kita palah bisi bini, ayo umatnya sembahyang, ayo umatnya belajar ilmu, ayo umatnya ke majelis. Bisalah kita kayak itu. Paling-paling menggawil mama, menggawil bini, umatnya aku hendak itu aja. Menggawil lawan umat, masakan ja ulun, ulahkan ulun menyukupi itu aja. Nah, padahal umat yang baik kita ajak anak bini kita, keluarga kita untuk beribadah kepada Allah. Lalu Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita negawiannya mengajak umat yang lain, harus kita tanamkan di hati, mengajak orang yang lain ini karena sayang, bukan merasa alim, bukan merasa hebat padanya. Nah, kita sayang, kita sesama kita ada hak, ada kewajiban menyampaikan kebaikan di waktu kita senang. Nah, ulun bisa abah mendidik lawan ulun, sidin sambil makan baik-baik ulun sini pakai sah. Ya sidin makan, kita minum, kita ingatakan jasidin al-mun'im. Ulun kada paham apa yang al-mun'im, belum mengaji. Pas sudah mengaji, al-mun'im itu Tuhan yang mengasih nikmat. Makanan yang ada di hadapan kita, gangan dan iwak sebagainya, ini adalah bagian Tuhan. Nah, sambil kita melihat kebaikan Tuhan, sambil hati kita cinta lawan Tuhan, apabila cinta lawan Tuhan, pasti kita mudah melaksanakan perintah. Lalu di antara kebaikan ibadah yang perlu kita jaga adalah sembahyang. Banyak sekali di akhir zaman ini orang meninggalkan sembahyang, sampai-sampai dibadakan boleh sembahyang itu ditinggalkan, namanya bertambah sembahyang. Nah, ada gurunya, ada junang sembahyang hanya setahun sekali, malam nisfu aja sembahyang batu ampih. Ada gurunya itu ya kah? Maka gurunya ini bina sakti, tahan timpas, tahan tumbak, tahan tembak, tapi sini kada tahan dilapaki, mati.
Nah adik-adik kita jangan terpengaruh melihat keganjilan itu belum tentu karamat lain. Itu namanya istidrak, dilanjut Tuhan. Oleh sebab itu kita beriman, orang beriman ini hati-hati. Jangan sampai dibunguli oleh iblis. Jangan sampai ditipu oleh nafsu kita. Jalannya kayak apa supaya selamat? Lewat ilmu. Wali itu ada ta'rifnya. Orang hebat itu ada ta'rifnya. Itu ada kitab namanya At-Ta'rifat. Kitab ta'rif nang kita definisinya wali begini. Definisinya ulama waris Nabi ada cirinya. Supaya kita jangan tertipu. Wa tanhauna 'anil munkar. Umat Nabi yang paling baik mencegah kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Ma laisa fihi ridallah. Gawian, perbuatan, perkataan nang kada disukai Tuhan. Nah, apa nang kita cegah kemungkaran? Nah, jaga anak. Jangan sampai anak perempuan kita berpakaian dengan pakaian-pakaian nang maulah timbul syahwat. Nah, ini banyak sekali anak kita berbinian, bini kita apabila keundangan bahias badan dan sampai di hadapan jangan itu setengah jam. Nampak agak bahias bapakpum Ami Ali Bangpum Abdullah. Nah itulah keundangan. Pasien tukang membaca hanyut mencium bau pian. Imam masjid mencium hilang hafalan sidin. Pondokannya sudahnya melihat takipai kitab. Nah ini maulah fitnah. Keundangan agak-agak ini kada boleh. Berapa ikung laki-laki mencium bau harum pian, hukumnya pian itu berzina, melakukan dosa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bebinian ini keundangan baaksi baperpum babok kumpul lawan laki asal-asal aja. Laki hendak mencium wahid mau bangsat mau hapak. Nah ini namanya dunia terbalik. Boleh pula bebinian baagang bahias gasan suami. Kalau keluar pada rumah jangan, itu menjadi dosa. Cucuk lalakiane kada tapi senang lagi lawan bini, nabak bini keituan kada tapi bagus servisnya. Ya. Nah jadi lamun kita ingin rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, pakailah aturan agama, pakailah aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya kita gawi, apapun larangannya kita tinggalkan. Awalah biar anak menggawi perintah Tuhan, meninggalkan larangan Tuhan, namun bungul ada bisa ya kan? Nah, jadi daun ilmu. Wa tu'minu nabi, dan kamu itu selalu yakin percaya dengan Rasulullah. Rasulullah itu gawiannya, tugasnya menyampaikan. Di antara yang disampaikan Nabi setelah hidup ada kematian. Nah kita ini semuanya ancaman calon mati pasti. Kalau calon pembakal belum tentu banyak nang hendak. Bisakah pian meja telapak tangan? Nah ini tulisannya 81 masa kali pintas kalimat ini M. Nah sebelahnya pulang 18. Ini maknanya M. Apa MM? Mesti mati. Langsung mati, langsung sah sedulu mati. Lang babangkat mati, apalagi nang biasa. Orang nang alim bakaramat mati juga, apalagi nang bungut lambuk. Mati. Matinya kita
kada semacam matinya kambing. Kambing ayam mati selesai. Kalau kita jadi manusia akan dihidupkan, akan dihadapkan kepada Allah. Masing-masing kita tanggung jawab. Mati itu pasti, yang kita khawatirkan musia mati perhatan maksiat. Yamutul mar'u ala ma asa alaih. Kebiasaan orang itu mati dalam apa kebiasaannya. Lamun kebiasaannya sedang berzikir, bersalawat, insyaallah kita perhatian ingat lawan Tuhan matinya. Lamun kita ni gawian ketujuh main dum, nah takutan kita musia nang waktu balak 12 hati, nah takutan. Jadi jalatul kasbul, halak mati beriman, biasakan sesuatu yang baik, berkata-kata yang baik, amal-amal yang baik. Ada kisah lelakian hendak mati, sekalinya tangan ini kawai. Aja nang melihat tu abaikan mana bina kawai aja minta ambilkan tasbih, ditimbai tasbih, lapar. Sekalinya bini berkisah. Laulah ikam jadi abahnya kawai-kawai, dia patuh memulai datang mulai je mengulai susu bini, tapi jangan itu nang diutamakan ibadah, nang diutamakan ingat lawan Tuhan. Nah, jadi ini nang disampaikan Nabi setelah hidup ada kematian. Wajah abah berusuk kumpul. Barasaku kematian itu kada jauh je sini. Sasar kita tu membaraki. Kayak bagi anak menanggung kematian tu dekat hinak. Apabila hinak ni sandat, kada mau masuk lagi, atau kada keluar lagi, naji unam. Maka kita perhatikan di akhir zaman ini banyak sekali manusia nang mati mendadak, menyasak di sini, menyamak di bahasa kampung, bahasa dokter itu jantungan, mati. Untung lamun mati mendadak, lamun sudah siap, urusan kada ada lagi, nanya mana? Lawan mati mendadak, sangguan kada ada. Urusan lawan manusia belum selesai, mengaliban ayakan. Sehingga dalam riwayat orang nang mati itu semuanya menyesal. Nang baik pun menyesal, apalagi nang banyak dosa menyesal. Apa cita-cita orang nang sudah mati hendak mulik ke dunia. Ya Allah, berikan ulung ketambahan aja lapat. Bapak jatuh hendak lebih pulang kah? Kada. Hendak memperbaiki, hendak beramal, hendak meningkatkan keimanan, kada kawal lagi ya kan. Nah, jadi penting kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul Tuhan, wajib kita percaya apa yang dikatakan Nabi, wajib kita percaya apa yang dijanjikan Nabi. Janji Allah Ta'ala pasti, janji Nabi pasti, janji ulama pada dusta. Tapi kalau janji calon pembakal, nah kada tentu. Pas jadi pembakal, kada mau di aspal. Nah itu manusia. Nah alhamdulillah kita setiap tahun mengadakan peringatan Maulid, mudahan kita bertambah iman, bertambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat kumpulan yang baik kita membaca Maulid dan kita mengenal sejarah Rasulullah, yang penting mudahan bertambah iman, bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lagi amalan yang menyenangkan Nabi, sembahyang dengan berjamaah. Sebab sembahyang berjamaah ini syiarnya agama, sunnahnya Nabi.
Alhamdulillah di zaman kita masjid bagus-bagus, musola bagus-bagus. Penting kita isi dengan sembahyang berjamaah. Apabila kita sembahyang berjamaah, pasti sembahyang kita diterima Allah. Allah pandang imamnya, sekali imamnya mangalamun. Kalau bagi mangalamun imamnya bujang, seminggu lagi hendak kawin si dia. Jadi tak bayang-bayangnya macam-macam pikirannya ya kan. Tapi Allah pandang makmumnya ada saikung badua nang ingat, ditulis Allah Ta'ala sembahyangnya bagus, diterima. Nah ini pahala sembahyang berjamaah. Andai kata imamnya lupa, makmumnya sudahnya lupa, Allah terima. Di mana Allah Ta'ala memandang diterima, inya mau berkumpul. Karena orang berkumpul itu menunjukkan hatinya baik, hatinya bakasih sayangan. Nah kayak apa ya supaya masjid ramai sembahyang berjamaah. Nah mau bermakanan. Nah siapa dia nang maulah nasi bermakanan pembakal. Ini pembakal banyak dapat duit. Gunakan untuk rakyat, dasar rakyat. Jangan rakyat sedikit banyak kontong. Nah jangan. Insya Allah umat Islam jaya. Perlu di zaman kita wahini umat Islam menampakkan kekuatannya, menampakkan kesatuannya, menampakkan kejayaannya. Kayak apa guna jalannya supaya jaya umat Islam dengan bersatu. Sekalipun pilihan beda-beda, tapi jaga kesatuan. Karena kita lihat di zaman ini ada kelompok-kelompok yang ingin memecah belahkan Islam. Oleh sebab itu ulama menghukumkan sembahyang berjamaah ini adalah fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunat muakkad, ada yang mengatakan fardu ain. Nah ini penting. Tentu kita membuat masjid, membuat musola di kampung. Inilah bermula masjid di hutan. Ada syiar itu ya lah pada kambing nama isi. Nah ini penting. Ini sunnah Nabi nang mahimungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita suka menjaga ibadah, menyempurnakan ibadah, beribadah dengan berjamaah. Nah, dalam kesempatan ini ulun ingin mengijazahkan beberapa kitab. Ada kitab tu judulnya Nafahatul Qudsiyah, ada Al-Qawaqibud Durriyah, ada Tuhfatul Ikhwan, ada lagi kitab itu An-Nurul Mubin. Kitab ini kisah Nabi. Alhamdulillah kitabnya ini pala bahasa kita, bukan bahasa semut. Kalau semut kita ada paham. Nah di situ ada kisah Nabi, nasihat Nabi, akhlak-akhlak Nabi. Ditambah lagi ada ijazah, ijazah memandang ulama sampai kepada Nabi. Ujar Nabi, tuba liman darani wa amanabi, wa tuba liman amanabi wa lam yarani. Untunglah umat yang bisa melihat aku, dan untung lagi ya Nabi umat yang bisa melihat orang yang bisa melihat Nabi sampai ke Rasulullah. Untung lagi ya Nabi orang yang percaya lawan aku, padahal ia kada sempat melihat aku. Nan namanya ijazah ruqyah, melihat. Nah, biar melihat ulun melihat ulun sampai ke Rasulullah. Dipadahkan Nabi beruntung. Apabila Nabi mengatakan beruntung, insya Allah kita selamat. Insya Allah kita akan ditempatkan Allah di dalam surganya. Nah di situ ada ijazah salawat dalail, ijazah burda, ijazah maulid. Nah ini semuanya bacaan. Yang penting bacaannya jangan salah. Apabila salah, kena salah maknanya. Pinanahap membaca maulid lagunya ma'anu salah bacaan.
sekali membaca walau qad terpaksa, nah salah. Jawabannya maknanya. Nah jadi penting bacaan itu diperbaiki. Kayak pada dalam memperbaiki kita lihat bacaan orang bagus. Nah jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah, kita baca sama-sama salawat kamilah sekali, Maulaya sholli wa sallim daiman abada sekali, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana sekali. Nah kita baca sama-sama baik-baik. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamatan ala Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanbahidu bihil qurum wa tuqba bihil hawij wa tunalu bihil rahim wa husnul khawajim wa yustasharama bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له مولاي صل وسلم دائما أبدا لا حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع kepada semua ini jamaah, beberapa buku yang mengandung kisah Nabi termasuk ijazah beberapa amalan maulid dan salawat kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Nah pendek, mudah-mudahan kita semua bisa membaca itu kitab dan mengamalkan amalan-amalannya. Mudahan kita husnul khotimah. Inilah yang bisa ulang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.